Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Resi Citra M, SST MCAT. NIDN saya 9990625065. Saya adalah salah satu dosen tetap program studi S1 Keperawatan Fakultas Psikologi dan Kesehatan di Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu. Salah satunya adalah asuhan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Sebelum saya memaparkan lebih detail mata kuliah yang saya ampu, saya akan menjelaskan tentang tahapan yang saya lakukan dalam proses pembelajaran, yaitu DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Nah, pembelajaran DIA itu sendiri adalah delivery, menjelaskan materi yang akan disampaikan kepada mahasiswa tentang mata kuliah yang saya ajarkan, baik menggunakan textbook ataupun didukung dengan jurnal-jurnal. Kemudian interaction. Interaction dilakukan dengan perkuliahan tatap muka. Selama dalam proses pembelajaran ada interaksi antara saya dan mahasiswa terkait materi yang diberikan, sehingga mahasiswa didorong untuk aktif terkait materi yang disampaikan, baik dalam bentuk diskusi maupun dalam bentuk perkuliahan. Kemudian asesmen, saya akan memberikan penilaian kepada mahasiswa dalam bentuk tugas akhir pembelajaran terkait dengan materi yang saya berikan. Nah, tujuan dari pemaparan ini adalah dalam rangka untuk kerja penata laksanaan Tridharma perguruan tinggi dalam bidang pengajaran. Saya akan menjelaskan secara singkat deskripsi mata kuliah asuhan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Mata kuliah asuhan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah penempatannya ada di semester 5. Dengan bobot SKS-nya ada 4 SKS, yaitu dengan SKS 2 teori dan 2 SKS praktikum. Mata kuliah ini diampu oleh 2 orang tim teaching, saya dan teman sejawat saya. Untuk deskripsi mata kuliah ini memberi kemampuan kepada mahasiswa untuk memberi asuhan neonatus, bayi dan balita, dan anak prasekolah yang didasari oleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, capaian pembelajaran yang diharapkan, capaian mata kuliah setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep dasar neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah, kemudian menguraikan adaptasi psikologi neonatus, ketiga, memahami konsep dasar penilaian bayi baru lahir, keempat, melakukan pemeriksaan pada bayi baru lahir, kelima, mengidentifikasi kebutuhan dasar neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Menguasai konsep tumbuh kembang bayi, balita, dan anak prasekolah. Kemudian mendeteksi dini komplikasi neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. 8. Mengidentifikasi penyulut neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Nomor 9. Memberikan asuhan serta melakukan evaluasi asuhan yang sudah diberikan pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. 10. Melakukan kolaborasi atau rujukan kasus komplikasi pada bayi baru lahir, bayi, balita, dan ke tempat pelayanan yang memadai. Ke-11 adalah melakukan pendokumentasian asuhan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Materi pembelajaran atau pokok bahasan yang pertama yang dibahas adalah konsep dasar neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Kedua, adaptasi fisiologi neonatus. Ketiga, konsep dasar penilaian bayi baru lahir. Keempat, pemeriksaan pada bayi baru lahir. Kelima, kebutuhan dasar neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Keenam, konsep tumbuh kembang bayi, balita, dan anak prasekolah. Ketujuh, deteksi dini komplikasi neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Kedelapan, penyulit dan komplikasi neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Kesembilan, asuhan serta melakukan evaluasi asuhan yang sudah diberikan kepada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Ke-10, kolaborasi, rujukan kasus kegawat daruratan ke tempat pelayanan yang memadai. Ke-11,
adalah terakhir dokumentasi asuhan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Dalam metode pembelajaran, ada terdapat metode teori dan praktikum. Pada metode pembelajaran teori dilaksanakan di kelas dengan menggunakan metode PBL atau Problem Based Learning. Adalah model pembelajaran yang melibatkan keaktifan mahasiswa untuk selalu berpikir kritis dan terampil dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian metode pembelajaran teori berikutnya adalah small group diskusi atau bentuk model pembelajaran diskusi antara saya dengan mahasiswa atau mahasiswa dengan mahasiswa lainnya yang melibatkan dua atau lebih interaksi secara menyeluruh dan saling bertatap muka dengan tujuan untuk mengkondisi dan menganalisa, memecahkan suatu masalah. Kemudian metode pembelajaran teori yang lain adalah contextual learning, adalah kegiatan pembelajaran yang menyampaikan materi dengan cara mengaitkannya dengan kehidupan nyata sehari-hari dari mahasiswa. Untuk metode pembelajaran praktikum sendiri, kegiatan praktikum dilaksanakan di laboratorium dengan menggunakan metode simulasi. Simulasi ataupun dengan demonstrasi, contohnya dalam konsep dasar penilaian bayi baru lahir, yang mana contohnya dalam konsep dasar penilaian bayi baru lahir, yang mana mahasiswa praktek di laboratorium sesuai dengan materi yang diberikan sehingga mahasiswa dapat melakukan keterampilan sesuai dengan kompetensi yang dicapai. Tinjauan lapangan, discovery learning, artinya ada praktek lapangan, simulasi mengenai bahan ajar praktikum di labor kebidanan. Interaksi. Selama dalam proses pembelajaran ada interaksi antara saya dengan mahasiswa terkait materi yang diberikan sehingga mahasiswa didorong terlibat aktif terkait materi yang disampaikan baik dalam diskusi maupun dalam perkuliahan. Dalam perkuliahan saya juga menggunakan WhatsApp group. Nah, untuk menyampaikan informasi pengumuman dan lain-lainnya serta Google Classroom untuk mempermudah komunikasi dan juga untuk mempermudah membagikan materi serta mengumpulkan tugas-tugas. Asesmen. Aspek evaluasi atau penilaian saya menilai mahasiswa berdasarkan komponen evaluasi dan penilaian yang telah disepakati pada kontrak perkuliahan di awal perkuliahan. Jadi, mahasiswa mengetahui komponen evaluasi apa saja perkuliahan neonatus, bayi balita, dan anak sekolah. Adapun komponen penilaiannya adalah yang pertama adalah ujian tulis. Ujian tulis pada komponen evaluasi itu ada 38%, ujian praktikum 41%, dan tugas komponennya terdiri dari 21%. Demikianlah pemaparan materi diskusi mata kuliah saya. Berikut adalah contoh video mengajar pada salah satu pertemuan pada mata kuliah asuhan neonatus, bayi dan balita, anak prasekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Anda semuanya, hari ini kita masuk materi dengan mata kuliah asuhan neonatus, bayi balita, dan anak prasekolah. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu sesuai keyakinan masing-masing. Silakan ketua ya, pimpin doa. Ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Berapa orang? Ada yang sakit? Satu orang. Oke. Satu orang tidak hadir ya. Kita mulai. Untuk materi hari ini adalah asuhan segera bayi baru lahir. Ya. Bisa dilihat slide-nya? Nah, ini pertemuan kita yang kedua. Jadi yang kemarin kita juga sudah membahas tentang asuhan neonatus, bayi dan balita. Siapa yang bisa menyimpulkan pertemuan kita yang lalu? Oke, silakan Nanda. Ya, silakan berdiri. Ibu, perkenalkan
balita usia 1 sampai 5 tahun dan anak prasekolah usia 3 sampai 6 tahun. Ya, jadi minggu lalu kita sudah pelajari tentang usia neonatus. Berapa tadi usianya? 0 sampai 28 hari. Kemudian balita 1 sampai 5 tahun. Kemudian prasekolah usianya 3 sampai 6 tahun. Oke. Nah, hari ini kita masuk tentang asuhan segera pada bayi baru lahir. Jadi saat bayi baru lahir itu tenaga kesehatan yang menolong persalinan melakukan asuhan segera pada bayi baru lahir. Berarti ibu setelah partus, setelah melahirkan, si tenaga penolong persalinan melakukan asuhan. Nah, itu yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini ya. Nah, untuk capaian pembelajaran hari ini, setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa semuanya mampu menjelaskan kembali adaptasi fisiologi, penata laksanaan awal, kemudian berdasarkan langkah-langkah asuhan segera pada bayi baru lahir secara tepat dan benar. Jadi kita harus tahu nih urutannya apa. Setelah ibu melahirkan bayi, apa saja urutan langkah yang dilakukan oleh tenaga penolong persalinan ya. Lanjut. Kemudian untuk penata laksanaan awal bayi baru lahir ini, kita melakukan penilaian awal ya. Setelah melakukan penilaian awal, kita harus mencegah kehilangan panas pada tubuh bayi. Kemudian melakukan rangsangan taktil, merawat tali pusat, memulai pemberian ASI, pencegahan infeksi. Nah, inilah bahan yang akan kita bahas hari ini ya. Nah, jadi untuk penata laksanaan bayi baru lahir itu penilaian awalnya apa? Setelah bayi baru lahir dan kita nilainya adalah Apgar score ya. Apgar score, apakah bayi itu menangis? Jadi yang dinilai pada Apgar score itu ada 4 poin. Ya, ada 4 poin. Yang pertama, apakah bayi itu menangis atau bernafas spontan? Ya, kemudian apakah kulitnya berwarna kemerahan atau kebiruan? Ya, kemudian apakah tonusnya ototnya kuat atau lemah? Kemudian apa lagi? Apakah denyut jantungnya normal? Oke, lanjut. Nah, mencegah kehilangan panas. Jadi untuk upaya pencegah kehilangan panas ini tujuannya apa? Supaya bayi tidak hipotermi. Apa itu hipotermi? Suhu tubuh artinya bayinya kedinginan, hipotermi ya. Cara mencegah kehilangan panas setelah bayi lahir itu adalah keringkan bayi. Jadi setelah bayi lahir itu diletakkan di atas perut ibu ya. Jadi setelah bayi lahir diletakkan di atas perut ibu. Di atas perut ibu itu sudah ada alas kain ya, alat kain. Kemudian selimuti bayi. Selimuti bayi dengan selimut atau kain bersih, kering dan hangat. Tutup bagian kepala bayi dengan topi. Ya, jadi saat penolong persalinan itu sudah lengkap semuanya. Ya, sudah ada topi, kain itu sudah pada tempatnya ya. Berikan bayinya topi, minta ibu mendekat bayi. Berarti skin to skin. Supaya apa? Tujuannya supaya untuk mencegah kehilangan panas pada tubuh bayi supaya tidak hipotermi. Kemudian tempatkan bayi di lingkungan yang hangat. Berarti kalau lingkungan hangat, AC-nya juga harus bukan mati, diatur suhunya. Jangan terlalu dingin. Kalau terlalu dingin 17 derajat Celcius kan terlalu dingin ya. 17 derajat Celcius. Jadi tidak cocok lah dengan keadaan tubuh bayi. Naikkan sedikit artinya 20 derajat Celcius atau 21 derajat Celcius. Nah, itu ruangan itu harus dijaga agar tetap tidak terlalu dingin. Oke? Jangan segera menimbang bayi dan memandikan bayi. Jadi jangan buru-buru nih setelah bayinya lahir ditaruh di perut ibu skin to skin ya, kemudian kan kita lakukan pemotongan tali pusat. Setelah melakukan pemotongan tali pusat, apalagi ibu si bayi disusui, diberikan ASI pertamanya. Nah, itu jangan segera buru-buru memandikannya atau buru-buru menimbang bayi. Karena apa? Karena itu akan mengakibatkan kehilangan panas pada tubuh bayi. Nah, jadi kalau misalnya bayinya masih di perut ibunya, berarti kan itu
masih dalam keadaan perut masih dalam air ketuban kan. Kalau di luar langsung dingin kan kaget gitu ya, bisa-bisa hipotermi. Oke, kita lanjut. Kemudian rangsangan taktil. Nah, rangsangan taktil ini bentuk rangsangan itu kalau untuk bayi lahir supaya dia menangis spontan itu kita tepuk-tepuk sedikit di punggungnya atau disentil sedikit kakinya supaya ada rangsangan gitu pada ototnya. Nah, itu biasanya buat bayinya kalau yang nggak menangis langsung keluar itu diberikan rangsangan taktil ya. Kemudian setelah bayi lahir tadi kita taruh di perut ibu kan, apa yang kita lakukan? Selimuti bayi, kemudian potong tali pusat. Nah, lanjut. Ini untuk pemotongan tali pusat dan segala macam caranya ya. Kemudian untuk merawat tali pusat itu tidak diberikan apa-apa ya, tidak diberikan apa-apa seperti betadine. Kalau dulu kan bidan atau tenaga penolong persalinan memberikan betadine atau apalagi kalau misalnya di daerah-daerah yang pelosok-pelosok itu bayi lahir dengan dukun, apa yang diberikan? Contoh kayak kunyit, apalagi arang, abu dan segala macam itu akan membuat infeksi pada tali pusat. Nah, itu adalah salah satu untuk pencegahan infeksi pada bayi baru lahir. Oke? Kita lanjut. Nah, ini ya tadi yang sudah Ibu bahas ya. Langkah-langkah asuhan segera pada bayi baru lahir yaitu diletakkan di atas perut ibunya. Kemudian nilai dengan cepat tadi Apgar, apa nilai dengan cepatnya dengan Apgar score. Apgar score itu apa tadi kita nilai? Kemerahan, kemudian tonus otot, kemudian apalagi refleks spontannya, warna kulitnya ya. Kemudian keringkan bayi, bungkus kepala bayi, badan bayi, kecuali bagian tali pusat itu karena akan kita jepit dan potong. Kemudian jepit tali pusat, lalu diikat ya. Lanjut. Ya. Jadi untuk bayi baru lahir kita sarankan untuk rawat gabung ya. Tujuannya untuk rawat gabung apa? Yaitu adalah ada keuntungan-keuntungan untuk dilakukan rawat gabung pada ibu dan bayi, yaitu adalah aspek fisik, aspek psikologis, fisiologis, psikologis, edukatif, ekonomi, dan medis. Nah, secara fisik kalau dilakukan rooming-in atau rawat gabung itu si ibu lebih nampak lah si anaknya gitu. Jadi ada kebahagiaan sendiri juga secara psikologis. Jadi ada kebahagiaan sendiri oleh ibu, bisa menyusui bayinya langsung, ya kan? Kemudian ada kontak skin to skin antara bayi dan ibu. Kemudian edukatif apa? Si ibu belajar bagaimana cara menyusui yang benar, bagaimana cara merawat bayinya, bagaimana cara merawat tali pusat dan lain-lain ya. Kemudian memandikan dan lain-lain. Aspek ekonomis nggak? Ya, kenapa ekonomis coba? Karena si ibu tidak lagi membeli susu, si bayi langsung disusui oleh ibu, jadi tidak mengeluarkan lagi biaya untuk membeli susu formula, susu bantu, betul ya. Kemudian aspek medisnya tadi juga untuk menjaga pencegahan infeksi ya. Oke, lanjut. Jadi setelah tadi kita potong tali pusat, apa yang akan dilakukan setelah itu potong tali pusat? Inisiasi menyusui dini. Jadi setelah potong tali pusat, jadi si bayi tadi kita susukan dan memberikan inisiasi menyusui dini. Nah, langkah-langkah dalam inisiasi menyusui dini ini adalah untuk pertama kalinya bagi bayi. Jadi saat diletakkan di perut ibunya, si bayi itu akan mencari puting susu ibu sendiri. Ya, jadi ada seperti connect antara ibu dan bayi, dia akan mencari puting susunya ibu sendiri. Jadi kita diletakkan aja di dada ibu, nanti si bayi itu yang mencari tempat susunya. Nah ya, begitu bayi yang lahir sudah dibersihkan, langsung diletakkan di atas ibunya dan dibiarkan mencari puting susu ibunya sendiri. Kemudian minta dukungan suami keluarga. Ya, jadi jangan tuh
orang tua atau neneknya atau mandenya atau siapalah ya, bayinya tidak mau menyusui Bu bidan atau Bu perawat, tidak mau menyusui, kita kasih pisang ya, kita kasih susu bantu ya, itu dibolehkan atau tidak? Tidak. Dia baru belajar ya, baru belajar cara menyusui yang benar. Jadi belum boleh diberikan pendamping apapun yang lainnya. Dibiarkan si bayi diberi ASI eksklusif selama 6 bulan usia bayi. Jadi menyusui itu harus selama 2 tahun. Yang eksklusifnya itu selama 6 bulan full ASI. Oke? Oke, sip. Kita lanjut. Kemudian untuk pencegahan infeksi. Jadi saat bayi baru lahir itu sangat rentan terjadinya infeksi pada bayi baru lahir. Nah, si perawat atau bidan itu harus cuci tangan sebelum melakukan atau sesudah melakukan tindakan. Pakai sarung tangan yang steril ya dalam menangani bayi. Kemudian mulut bayi itu setelah baru lahir itu harus dibersihkan. Kemudian setelah tadi memberikan ASI eksklusif, ASI pertama, kolostrum pertama itu timbang bayi, berikan injeksi vitamin K, injeksi vitamin B, dan berikan antibiotik untuk salak. Itu adalah salah satu pencegahan infeksi pada bayi ya. Fungsinya vitamin K apa? Mencegah pendarahan. Hepatitis apa? Supaya tidak terjadinya virus hepatitis. Nah, kemudian salak mata supaya tidak infeksi matanya, merah dan lainnya, berair dan lain-lainnya ya. Nah, jadi utamakan itu untuk kesterilan alat, delaynya, pembuka lendir, klem, semua peralatan harus dalam keadaan steril. Kemudian handuk, kain dan lain-lain itu dalam keadaan bersih ya. Siap? Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Ya, silakan Nanda. Bertanya, pada langkah awal asuhan BBLR atau bayi baru lahir, apa yang dilakukan tenaga penolong persalinan ketika bayi lahir? Nah, jadi pertanyaan dari Nanda tadi, setelah bayi lahir apa yang harus dilakukan? Tadi sudah Ibu jelaskan bukan? Sudah Ibu jelaskan. Apa sih yang dilakukan setelah bayi baru lahir? Siapa yang bisa jawab? Ayo silakan. Baik, terima kasih Ibu, izin teman-teman semua. Nah Ibu, saya ingin menjawab pertanyaan dari teman tadi. Asuhan segera yang kita berikan kepada bayi baru lahir itu pertama kita letakkan bayi di atas perut ibu. Lalu selanjutnya kita jepit tali pusatnya atau potong. Lalu yang ketiga itu kita ganti handuknya. Selanjutnya kita mulai memberikan ASI, lalu timbang berat badan bayi, lalu terakhir kita berikan injeksi hepatitis, vitamin K, dan beri sambal. Oke, sip. Terima kasih. Bagus sekali jawaban dari Ananda ya. Jadi tadi sudah diuraikan dari dia di perut ibu, ganti kain, jepit tali pusat ya, kemudian skin to skin, kemudian menyusui ya, kemudian timbang, berikan injeksi vitamin K, hepatitis, dan salep mata. Kita sudah materinya kita sudah selesai ya untuk hari ini. Jadi siapa yang bisa menyimpulkan dari seluruh materi yang Ibu sampaikan tadi? Ayo, siapa yang bisa, silakan. Perkenalkan, saya Mona. Di sini saya akan mencoba menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Yang pertama, melakukan penilaian awal bayi baru lahir. Nah, penilaian awal bayi baru lahir dengan cara apa tadi? Apgar skor. Oke, yang kedua? Yang kedua, mencegah kehilangan panas pada tubuh bayi. Dengan cara apa? Meletakkan skin to skin kepada ibu dan Oke, bayi. kemudian ganti handuk, kain, kemudian topi dan suhu. Oke, lanjut. Yang Kemudian ketiga, rangsangan taktil. rangsangan taktil supaya bayinya menangis. Yang keempat, Merawat tali pusat. merawat tali pusat supaya tidak terjadi Infeksi. Yang kelima, inisiasi ASI dini, yaitu pemberian ASI awal. Ya, oke, itu simpulan. Kemudian lanjut. Yang keenam, pencegahan infeksi bayi baru lahir. Ya, siap. Terima kasih ya, Ananda. Nah, demikian simpulan dari Ananda tadi. Dengan penyimpulan itu kita
selesai materi hari ini. Jadi setelah selesai materi hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada Ananda semua ya. Nah, ini tugasnya. Jadi tugas untuk minggu depan kita buat rangkuman mengenai konsep dasar penilaian bayi baru lahir ya. Dikumpulkan minggu depan. Oke. Demikian Ananda semuanya pembelajaran dan materi kita hari ini supaya bisa dimengerti dan dipahami ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Demikianlah video deskripsi mata kuliah asuhan neonatus bayi dan balita. Atas perhatian dan waktunya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.